Jawa Timur bukan lagi tanah yang aman bagi orang-orang jujur. Sejak Tarman Gondrong dan gerombolannya menguasai jalanan, ketakutan merayap di setiap sudut kota. Pasar-pasar dikuasai preman, warung-warung kecil harus membayar upeti, dan siapapun yang berani melawan akan berakhir babak belur, atau lebih buruk lagi, menghilang tanpa jejak. Tarman bukan sekadar preman biasa. Dengan tubuh kekar, rambut gondrong yang menjuntai liar, dan tatapan yang selalu menyiratkan bahaya, ia adalah raja jalanan. Tidak ada yang berani menyebut namanya dengan suara lantang, seolah hanya menyebutnya saja sudah cukup untuk mendatangkan malapetaka. Malam di Surabaya semakin kelam. Di sebuah gang sempit, seorang pria tua dengan wajah penuh luka menyeret langkahnya. Darah masih segar menetes dari pelipisnya. Ia baru saja dihajar anak buah Tarman karena menolak membayar uang keamanan untuk warung kecilnya. Di belakangnya, seorang wanita muda menangis tertahan, memapa ayahnya dengan tangan gemetar. "Pak, kenapa mereka begitu jahat?" isaknya. Pria tua itu hanya bisa menggeleng, tak sanggup menjawab. Ini bukan kali pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Di tengah teror yang terus mengakar, aparat hukum seolah buta dan bisu. Beberapa di antaranya sudah dibeli oleh Tarman. Mereka yang mencoba melawan akan diperingatkan dengan cara brutal, kadang dengan ancaman, kadang dengan hilangnya keluarga mereka secara misterius. Sementara itu, bisnis gelap semakin merajalela, narkoba, perjudian, perdagangan manusia. Semua berjalan mulus di bawah bayang-bayang kekuasaan Tarman. Ia bukan hanya seorang preman, tapi juga dalam kejahatan yang menjaring banyak orang dalam jaring hitamnya. Di sebuah sudut kota, seorang pria berbadan tegap duduk di dalam warung kopi kecil. Matanya menatap pemandangan jalanan yang penuh dengan ketidakadilan. Prabowo, nama itu pernah mengguncang dunia militer, dikenal karena keberaniannya menghadapi musuh di medan perang. Kini, setelah sekian lama pensiun, ia melihat musuh yang berbeda, bukan tentara asing, melainkan orang-orang yang seharusnya melindungi rakyat tetapi justru mengkhianati mereka. Ia mengepalkan tangannya, sesuatu harus dilakukan. Di kejauhan, suara jeritan terdengar. Seorang pedagang buah tengah diseret oleh 3 pria berbadan besar, anak buah Tarman yang menagih pajak dengan cara biadab. Dengan satu pukulan keras, dagangan pria itu terjungkal, apel dan jeruk berguling ke aspal. "Kalau nggak mau bayar, jangan jualan di sini," bentak salah satu preman sambil menendang perut si pedagang. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk, pura-pura tidak melihat. Tak ada yang berani menolong. Prabowo berdiri perlahan, matanya membara. Ia berjalan ke arah para preman dengan langkah tenang, tetapi penuh keyakinan. "Cukup," katanya, suaranya rendah namun tegas. 3 preman itu menoleh, menatapnya dengan tatapan menantang. Salah satu dari mereka, yang bertubuh paling besar, menyeringai. "Siapa lu? Mau sok jadi pahlawan?" Prabowo tidak menjawab. Sebelum preman itu sempat bereaksi, sebuah pukulan keras mendarat di rahangnya. Tubuh besar itu terhuyung, jatuh ke tanah dengan suara berdebum. 2 preman lainnya melangkah mundur, tidak menyangka ada seseorang yang berani melawan mereka. Pedagang buah yang terkapar menatap Prabowo dengan mata penuh harapan. Tarman Gondrong, dari dalam markasnya, mendengar laporan tentang insiden kecil itu. Wajahnya mengeras, tangannya mencengkeram meja hingga buku-bukunya memutih. Tidak ada yang pernah berani menentangnya selama ini. "Cari tahu siapa dia," desisnya dingin. "Dan pastikan dia tidak membuat masalah lebih jauh." Dengan perintah itu, babak baru dalam perang melawan kejahatan pun dimulai. Malam itu, udara Surabaya terasa lebih panas dari biasanya. Di sebuah gang sempit, beberapa preman anak buah Tarman Gondrong berkumpul di bawah temaram lampu jalan yang berkelip lemah. Wajah mereka masih menyiratkan kemarahan setelah mendengar kabar bahwa salah satu kawan mereka dihajar oleh seorang pria asing di pasar sore tadi. "Gua nggak peduli siapa dia," geram salah satu preman dengan suara berat. "Bos Tarman udah kasih perintah. Kita cari orang itu, dan buat dia kapok." Sementara itu, di sebuah penginapan kecil yang tersembunyi di balik deretan toko tua, Prabowo duduk di tepi ranjang, mengamati peta kota yang sudah penuh coretan. Ia sudah menghabiskan 2 hari terakhir mempelajari pergerakan Tarman dan jaringannya. Dari informasi yang ia dapatkan dari pedagang dan warga yang berani berbicara, Tarman menguasai hampir semua sektor ilegal, perjudian, narkoba, dan pungli. Masyarakat telah lama dicekik dalam genggaman besinya. Dan sekarang, Prabowo telah menyalakan api perlawanan. Tiba-tiba,
Suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Instingnya bekerja cepat. Ia mematikan lampu dan menajamkan pendengaran. Ada 3 orang. Mereka berhenti tepat di depan pintunya. Seseorang berbisik, lalu gagang pintu bergerak perlahan. Prabowo melangkah mundur, bersiap. Saat pintu didobrak, ia bergerak cepat seperti bayangan. Pukulan pertama mendarat di dada salah satu preman, membuatnya terbatuk dan jatuh terduduk. Yang kedua mencoba menarik pisau, tapi Prabowo lebih cepat, satu tendangan ke pergelangan tangannya membuat senjata itu terlempar. Yang terakhir, yang terlihat paling muda, langsung lari ketakutan sebelum sempat diserang. Prabowo menarik napas panjang. Ini baru awal, Tarman pasti sudah mengetahui keberadaannya. Ia harus bergerak sebelum lawannya memiliki waktu untuk menyusun strategi. Tanpa menunggu lebih lama, ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan penginapan dengan langkah sigap. Jalanan masih sepi, hanya suara anjing liar yang menggonggong di kejauhan. Langkahnya membawanya ke sebuah warung kecil yang masih buka di tengah malam. Ia butuh informasi lebih banyak. Di sudut warung itu, seorang pria tua dengan mata lelah duduk sambil menyeruput kopi. Prabowo mengenalinya, Mbah Roso, salah satu orang yang pernah menjadi korban kekejaman Tarman. Prabowo duduk di sampingnya, lalu dengan suara rendah berkata, "Saya butuh bantuan, Mbah. Saya ingin tahu di mana markas utama mereka." Mbah Roso menghela napas berat. "Nak, kau tidak tahu siapa yang sedang kau lawan," katanya dengan suara serak. "Tarman bukan sekadar preman biasa. Dia punya orang dalam di kepolisian, di pemerintahan. Kau bisa membunuh anak buahnya, tapi dia akan selalu punya lebih banyak lagi." Tapi tidak ada yang tak terkalahkan, Prabowo menimpali dengan tatapan tajam. "Saya tidak akan mundur." Mbah Roso menatap Prabowo dalam-dalam, lalu akhirnya mengangguk. "Baik, aku akan memberitahumu satu tempat. Gudang tua di pinggir pelabuhan. Mereka sering berkumpul di sana. Tapi ingat, nak, jika kau melangkah lebih jauh, kau harus siap dengan segala konsekuensinya." Prabowo tersenyum tipis. Ia sudah lama siap. Tanpa sepatah kata lagi, ia berdiri dan berjalan ke arah kegelapan, menuju pertarungan yang akan menentukan nasib banyak orang. Langkah Prabowo terhenti di depan gudang tua di pinggir pelabuhan. Bangunan besar itu tampak kumuh, dindingnya berlumut, dan pintunya berkarat. Namun, dari dalam terdengar suara gelak tawa dan dentingan botol kaca. Mata Prabowo menyipit. Ini pasti tempat yang dimaksud Mbah Roso. Dengan hati-hati, ia berlindung di balik tumpukan peti kayu, mengamati setiap gerakan di sekitar. Di pintu masuk, 2 preman bersenjata berdiri berjaga. Salah satunya merokok sambil berbicara dengan nada santai, sementara yang lain sesekali menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Prabowo tahu, menerobos langsung ke dalam adalah bunuh diri. Ia butuh rencana. Matanya bergerak cepat, mencari cara untuk menyusup tanpa terdeteksi. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang pria tua dengan gerobak dorong penuh kardus bekas mendekat ke arah gudang. Sebuah ide muncul di benaknya. Dengan langkah cepat, Prabowo menghampiri pria tua itu dan menyodorkan beberapa lembar uang. "Pak, saya butuh bantuan," bisiknya. Pria itu menatapnya curiga, tetapi melihat tatapan serius Prabowo dan uang di tangannya, ia akhirnya mengangguk. Tanpa banyak bicara, Prabowo berjongkok dan bersembunyi di balik tumpukan kardus di gerobak. Dengan tenang, pria tua itu mendorong gerobaknya menuju gudang. Saat mereka melewati penjaga, salah satu preman meludah ke tanah. "Cepat pergi, bau sampah," katanya kasar. Pria tua itu hanya tertawa kecil dan terus berjalan, sementara di balik tumpukan kardus, Prabowo menahan napasnya. Begitu gerobak masuk ke dalam, ia mengintip celah di antara kardus dan melihat pemandangan yang membuatnya semakin yakin akan kejahatan yang tersembunyi di balik gudang tua ini. Di dalam, lebih dari selusin preman berkumpul. Beberapa bermain kartu, sementara yang lain mengangkut peti-peti kayu yang tertutup rapat. Prabowo memperhatikan tulisan samar di peti itu, ** senjata api, barang impor ***. Matanya menyala. Jadi, ini bukan sekadar sarang preman biasa. Tarman ternyata menjalankan bisnis perdagangan senjata ilegal. Jika dibiarkan, ini bisa membahayakan seluruh kota. Prabowo merayap keluar dari gerobak dan berlindung di balik tiang besar. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan ponsel dan memotret aktivitas di dalam gudang. Ini bukti yang bisa menggoyahkan kekuasaan Tarman. Tapi sebelum ia sempat merekam lebih banyak,
suara berat terdengar dari belakangnya. "Hei, siapa lu?" Jantung Prabowo berdegup cepat. Ia menoleh dan melihat seorang preman bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka menatapnya curiga. Prabowo tidak punya waktu untuk berpikir. Dengan gerakan kilat, ia mencengkeram tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang, membuatnya terjatuh dengan erangan kesakitan. Tapi keributan itu menarik perhatian. Preman-preman lain menoleh dan melihatnya. "Siapa dia? Tangkap dia!" teriak salah satu dari mereka. Seketika, gudang berubah menjadi medan perang. Prabowo melompat ke belakang peti kayu untuk berlindung saat suara langkah kaki mendekat. Ia harus bertindak cepat. Dengan satu gerakan, ia mengambil batang besi yang tergeletak di lantai dan bersiap menghadapi gerombolan yang kini mengepungnya. Perang baru saja dimulai. Prabowo melangkah mundur, punggungnya bersandar pada peti kayu besar yang berbau besi dan minyak. Napasnya teratur, tapi matanya tajam mengawasi setiap gerakan lawan. 10 preman mulai mengepungnya, beberapa bersenjata pisau, sementara lainnya menggenggam balok kayu. Di tengah ruangan, seorang pria dengan kepala pelontos dan wajah penuh bekas luka melangkah maju. "Berani masuk ke sini, kau salah tempat, kawan," katanya dengan seringai kejam. Tanpa menjawab, Prabowo bergerak lebih dulu. Ia menyambar batang besi di lantai dan mengayunkannya ke arah lawan terdekat. Dentuman keras terdengar saat besi itu menghantam dada seorang preman, membuatnya terhuyung dan jatuh tersungkur. Tak memberi kesempatan, Prabowo berputar, menghindari sabetan pisau yang hampir mengenai lengannya, lalu menghantam lawan lainnya dengan siku ke arah rahang. Preman itu jatuh dengan erangan kesakitan. Keributan semakin membesar, beberapa preman menghambur ke arahnya secara bersamaan. Prabowo melompat ke atas peti kayu dan menendang wajah salah satu lawan yang mencoba naik mengejarnya. Dalam sekejap, suara gaduh memenuhi gudang. Botol pecah, kayu patah, dan tubuh-tubuh besar berjatuhan. Tapi Prabowo tahu, ia tak bisa terus bertarung tanpa rencana keluar. Di tengah perkelahian, ia melihat sebuah jendela tua di lantai 2 gudang, satu-satunya jalan kabur. Dengan cepat, ia meraih tali yang menggantung di dekatnya dan menariknya kuat-kuat, menggunakan momentum untuk melayangkan tubuhnya ke atas seperti seorang prajurit terlatih. Tangan-tangan preman mencoba meraih kakinya, tapi ia lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di lantai atas, berlari menuju jendela. Tapi saat hendak melompat keluar, sebuah suara menghentikannya. "Jangan bergerak." 3 preman berdiri di depannya dengan pistol teracung. Prabowo menghentikan langkahnya, menimbang situasi. Ia bisa saja menyerang, tapi risikonya besar. Ia butuh pengalih perhatian. Tiba-tiba, dari lantai bawah terdengar suara sirene polisi. Para preman terkejut, pandangan mereka teralihkan. Tanpa membuang waktu, Prabowo menyapu kaki salah satu pria bersenjata, merebut pistolnya, lalu menembakkan peluru ke lampu gudang. Seketika, ruangan menjadi gelap gulita. Menggunakan kegelapan sebagai keuntungan, Prabowo melompat keluar jendela dan mendarat di atas kontainer yang tertumpuk di luar. Ia berlari melintasi atap kontainer sebelum akhirnya melompat ke tanah dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, di dalam gudang, para preman panik menghadapi suara sirene yang semakin mendekat. Dari kejauhan, Prabowo tersenyum tipis. Ia tahu polisi tidak benar-benar datang, itu hanyalah suara rekaman yang ia putar melalui ponselnya untuk mengelabui lawan. Tapi ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, bukti perdagangan senjata ilegal dan konfirmasi bahwa jaringan Tarman lebih besar dari yang ia duga. Ini baru permulaan. Di markasnya, Tarman Gondrong menerima laporan tentang kekacauan di gudang pelabuhan. Rahangnya mengeras, matanya menyala penuh amarah. Siapa dia sebenarnya? Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi mengandung ancaman mematikan. Cari dia, aku ingin kepalanya sebelum fajar. Malam di Jawa Timur semakin kelam. Perang baru saja dimulai. Di tengah malam yang lengang, Prabowo berjalan cepat di gang sempit Surabaya. Hembusan angin membawa bau anyir sampah dan sisa makanan busuk dari pasar gelap yang masih beroperasi di ujung jalan. Ia tahu, setelah insiden di gudang pelabuhan, gerombolan Tarman Gondrong pasti sudah menyebar untuk mencarinya. Namun, ia tak punya waktu untuk bersembunyi. Ia harus terus menyerang sebelum mereka bisa mengatur strategi. Pasar gelap di kawasan selatan kota adalah salah satu sarang utama Tarman. Tempat ini menjadi pusat jual beli barang curian, narkoba, hingga perdagangan manusia. Malam ini, Prabowo datang bukan hanya untuk mencari informasi,
tetapi juga untuk mengirim pesan bahwa perang melawan Tarman sudah dimulai. Dengan jaket lusuh dan topi hitam, ia menyusup di antara kerumunan para pembeli dan pedagang ilegal yang berbisik dalam bayang-bayang. Di salah satu sudut pasar, sekelompok preman berbadan kekar duduk di atas tumpukan peti, tertawa keras sambil membagi-bagikan uang. Salah satunya adalah pria bertato naga di leher, yang dikenal sebagai Joko Silet, tangan kanan Tarman yang menguasai pasar gelap ini. Prabowo memperhatikan dari kejauhan. Jika ada orang yang tahu di mana Tarman bersembunyi, Joko adalah orangnya. Dengan langkah mantap, Prabowo berjalan ke arah mereka. "Aku mencari Tarman," katanya datar. Tawa para preman mendadak berhenti. Joko Silet menatapnya tajam, lalu menyeringai. "Kau orang yang bikin ribut di pelabuhan?" "Iya," katanya sambil berdiri. "Berani sekali kau datang ke sini sendirian." Tanpa menjawab, Prabowo langsung menghantam Joko dengan pukulan keras ke rahang. Preman besar itu terhuyung ke belakang, sementara anak buahnya terkejut sebelum akhirnya menghambur menyerang. Prabowo bergerak seperti kilat, menyikut perut salah satu lawan, lalu memutar badan. Dan menendang dada preman lain hingga jatuh menabrak lapak dagangan. Kekacauan pun pecah. Orang-orang di pasar berhamburan, berusaha menyelamatkan diri dari baku hantam brutal yang terjadi di tengah lorong sempit. Joko Silet bangkit dengan wajah berlumuran darah dan mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. Ia menyerang cepat, mencoba menusuk perut Prabowo, tapi dengan gesit Prabowo menghindar dan menangkap pergelangan tangannya, lalu memutarnya hingga terdengar suara tulang patah. Joko menjerit kesakitan sebelum Prabowo menghantam kepalanya ke meja kayu hingga pingsan. Beberapa preman tersisa mundur ketakutan, melihat pemimpin mereka terkapar tak berdaya. Prabowo menarik napas dalam, lalu mencengkeram kerah Joko yang setengah sadar. "Di mana Tarman?" tanyanya dengan suara dingin. Joko menggeleng lemah, tapi Prabowo menekannya lebih keras. "Markas utama, di Villa Tua, di perbukitan," gumamnya sebelum kehilangan kesadaran. Prabowo melepaskan cengkeramannya dan menatap sekeliling. Pasar gelap telah porak-poranda, dan mayat-mayat hidup yang tadi mendominasi tempat ini kini tercerai-berai seperti tikus ketakutan. Ia melangkah pergi, meninggalkan peringatan yang jelas, kekuasaan Tarman akan segera runtuh. Di kejauhan, angin malam berhembus kencang, seolah membawa tanda bahwa pertempuran sejati semakin dekat. Malam telah larut ketika Prabowo tiba di perbukitan di pinggiran kota. Udara di sini lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Di depannya, berdiri sebuah villa tua yang tampak seperti sisa kejayaan masa lalu. Dindingnya berlumut, jendela-jendelanya besar, tetapi sebagian pecah. Cahaya samar terlihat dari dalam, tanda bahwa tempat ini masih dihuni. Ini pasti markas utama Tarman Gondrong, seperti yang dikatakan Joko Silet sebelum pingsan. Prabowo tidak langsung masuk. Ia mengamati dari kejauhan, menghitung jumlah penjaga yang berjaga di halaman. Ada 6 orang, masing-masing bersenjata senapan laras pendek. Ia menekan tombol di arlojinya, jam khusus yang ia modifikasi sebagai alat komunikasi sederhana. "Aku sudah di lokasi," gumamnya pelan, meskipun ia tahu tak ada yang akan menjawab. Ini hanya kebiasaannya sejak bertugas di medan perang dulu, mengingatkan dirinya sendiri untuk selalu siap. Dengan gerakan senyap, ia merayap ke sisi bangunan, menggunakan bayangan pohon sebagai perlindungan. Salah satu penjaga berjalan mendekat, menguap sambil menyalakan rokok. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Dalam sekejap, Prabowo melompat dari semak-semak, melilitkan lengannya di leher pria itu dan membekapnya hingga tak sadarkan diri. Dengan cepat, ia menyeret tubuh itu ke balik pepohonan, menyembunyikannya dari pandangan. Satu persatu, Prabowo bergerak cepat dan senyap, melumpuhkan penjaga lain dengan teknik militer yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tidak ada lagi penjaga yang berdiri di halaman. Ia kini berdiri di depan pintu kayu besar yang mulai lapuk, mendengar suara dari dalam. Ada banyak orang di sana, mungkin lebih dari 20. Ia menarik napas dalam, lalu dengan cepat meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Di dalam, ruangan besar dengan lampu gantung redup menyambutnya. Asap rokok memenuhi udara, bercampur dengan suara tawa kasar. Beberapa pria duduk di sofa kulit tua, sementara yang lain berdiri di dekat meja penuh botol minuman keras dan uang tunai. Dan di tengah ruangan, duduklah Tarman Gondrong. Dengan tubuh besar, rambut panjang tergerai, dan wajah penuh bekas luka, ia terlihat seperti raja di singgasananya. Mata Tarman bertemu dengan mata Prabowo,
dan seketika ruangan menjadi sunyi. Jadi ini orangnya, Tarman berbicara dengan nada malas, seolah Prabowo hanyalah gangguan kecil. Kau sudah banyak mengganggu bisnis kami, kawan. Prabowo tidak menjawab, ia hanya melangkah lebih dekat, tangannya mengepal. Aku bukan kawanmu, jawabnya dingin. Tarman tertawa keras. Berani sekali kau datang ke sini sendirian. Kau pikir ini film aksi? Kau akan mati malam ini, Pak Tentara. Dengan satu isyarat tangannya, belasan anak buahnya bergerak, mengelilingi Prabowo. Prabowo tetap berdiri tenang, tetapi otaknya bekerja cepat, menghitung setiap langkah yang harus diambil. Ia tahu, ini bukan hanya soal bertarung. Ini adalah pertarungan terakhirnya melawan kejahatan yang telah mencengkeram Jawa Timur terlalu lama. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik pisau dari pinggangnya. Dan pertempuran pun dimulai. Ketegangan di ruangan itu meledak seketika. Belasan preman menyerbu Prabowo dari berbagai arah. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghindari pukulan pertama, lalu menendang meja ke arah dua lawan terdekat, membuat mereka terjungkal ke lantai. Dalam sekejap, pisau di tangannya bergerak cepat, menoreh lengan salah satu preman yang mencoba menikamnya dari belakang. Pria itu menjerit kesakitan sebelum Prabowo menyikut dagunya hingga pingsan. Tarman Gondrong masih duduk di singgasananya, menyaksikan pertempuran dengan ekspresi santai, seolah sedang menonton pertunjukan gladiator. Bagus, bagus, gumamnya sambil menghisap cerutunya. Ia melirik ke arah dua anak buahnya yang berbadan besar. Habisi dia. Dua pria raksasa maju. Yang pertama, seorang pria bertato dengan tubuh seperti petarung, mengayunkan tongkat baseball ke arah kepala Prabowo. Namun, Prabowo menunduk tepat waktu, lalu menghantam lutut lawannya dengan tendangan kuat. Pria itu jatuh berlutut, memberi celah bagi Prabowo untuk menghajarnya dengan pukulan telak ke rahang. Sementara itu, lawan kedua datang dengan pisau belati. Ia menusuk ke arah dada Prabowo, tetapi Prabowo menangkap pergelangan tangannya dan memutar balik, membuat pria itu berteriak sebelum jatuh tersungkur. Ruangan kini berubah menjadi medan pertempuran berdarah. Beberapa preman mulai mundur, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Namun, sebelum Prabowo bisa bergerak lebih jauh, suara letusan pistol menggema di ruangan. Dor! Prabowo menoleh dan melihat moncong pistol masih berasap di tangan Tarman. Peluru itu nyaris mengenai kepalanya, hanya meleset beberapa sentimeter dan menghantam dinding di belakangnya. Kau cepat, ujar Tarman dengan nada kagum. Tapi aku lebih licik. Tarman melompat dari kursinya, mencabut sebilah golok panjang dari sarungnya. Aku sudah bosan menonton. Mari kita selesaikan ini, satu lawan satu, katanya sambil menyeringai. Prabowo menatapnya tajam. Tanpa ragu, ia melempar pisau yang masih di tangannya, tapi Tarman menghindar dengan gesit. Prabowo tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Tarman bukan sekadar preman jalanan, ia adalah seorang petarung yang telah bertahun-tahun hidup dalam kekerasan. Dengan gerakan cepat, Tarman menyerang lebih dulu. Goloknya meluncur liar, mengincar leher Prabowo. Prabowo menghindar ke samping, tetapi ujung senjata itu sempat menggores lengannya, meninggalkan luka tipis yang segera mengeluarkan darah. Namun, ia tidak mundur. Dengan langkah pasti, ia bersiap menghadapi duel paling menentukan dalam hidupnya. Di luar villa, angin malam berhembus kencang, membawa aroma darah dan pertempuran. Malam ini, hanya satu orang yang akan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Tarman Gondrong melangkah perlahan, golok panjangnya berkilat di bawah lampu redup villa tua. Napasnya terdengar berat, tetapi senyum puas masih terpahat di wajahnya. Kau sudah jauh melangkah, Prabowo, katanya sambil mengayunkan goloknya ke udara, menguji keseimbangan senjatanya. Tapi disinilah akhirnya, Prabowo tidak menjawab. Ia hanya mengencangkan kepalan tangannya, merasakan perih dari luka di lengannya. Matanya terkunci pada Tarman, menghafal setiap gerakan kecilnya. Dalam duel ini, satu kesalahan bisa berarti kematian. Tanpa peringatan, Tarman melesat seperti harimau, mengayunkan goloknya ke arah dada Prabowo. Prabowo melompat ke samping, tetapi Tarman sudah mengantisipasi. Dengan cepat, ia memutar tubuh dan menebas ke arah kaki Prabowo. Prabowo melompat mundur, tetapi ujung golok itu sempat menyayat celana dan menggores kulitnya. Darah segar menetes ke lantai kayu. Tarman tertawa. Kau cepat, tapi aku lebih berpengalaman, katanya dengan nada mengejek. Tapi Prabowo tidak terpengaruh. Ia menunggu dengan sabar, menyesuaikan napasnya.
Saat Tarman menyerang lagi, kali ini dengan tebasan dari atas, Prabowo menangkis dengan kedua lengannya, menahan serangan itu dengan kekuatan penuh. Lalu, dengan gerakan kilat, ia menendang lutut Tarman dari samping. Tarman terhuyung, kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Prabowo langsung menerjang, menghantam perut Tarman dengan siku, lalu melayangkan pukulan telak ke rahangnya. Golok di tangan Tarman terlempar ke lantai, bergemerincing sebelum berhenti di pojok ruangan. Tarman terdorong ke belakang, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi meskipun babak belur, ia masih tersenyum. Dengan geraman marah, Tarman mencabut pisau kecil dari balik jaketnya dan menusuk ke arah Prabowo. Namun, Prabowo sudah membaca gerakannya. Ia menangkap pergelangan tangan Tarman di udara, lalu memutarnya dengan kasar. Terdengar suara tulang retak, diikuti jeritan kesakitan dari mulut Tarman. Pisau itu jatuh ke lantai, dan dalam sekejap, Prabowo menyikut pelipis Tarman dengan kekuatan penuh. Tarman terhuyung ke belakang, matanya mulai kehilangan fokus. Dengan napas berat, ia mencoba berdiri tegak, tetapi Prabowo sudah lebih dulu bertindak. Dengan satu pukulan terakhir ke dada, ia mengirim tubuh Tarman terlempar ke belakang, menabrak meja hingga pecah berantakan. Tarman terkapar di lantai, tak bergerak. Prabowo berdiri di atasnya, menatap sosok yang selama ini menguasai dunia hitam Jawa Timur. Ini akhir dari segalanya, gumamnya. Dari luar, terdengar suara sirene polisi yang semakin mendekat. Ia telah mengirimkan lokasi villa ini sebelum datang, memastikan bahwa tidak ada satupun anak buah Tarman yang bisa melarikan diri. Perang ini akhirnya selesai, tapi di dalam hati Prabowo, ia tahu, perjuangan melawan kejahatan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Suara sirene semakin mendekat, memantul di antara pepohonan yang mengelilingi villa tua. Prabowo menarik napas panjang, matanya tetap tertuju pada tubuh Tarman Gondrong yang terkapar tak bergerak. Sekilas, pria itu tampak sudah tidak bernyawa, tetapi Prabowo tahu lebih baik daripada meremehkan musuh. Ia mendekat, menginjak pergelangan tangan Tarman untuk memastikan pria itu tidak akan membuat kejutan terakhir. Tiba-tiba, terdengar suara batuk kasar. Dengan sisa tenaganya, Tarman membuka mata, menatap Prabowo dengan senyum miring penuh darah. "Kau pikir, ini sudah selesai?" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. "Aku, hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar, kau akan menyesal, sudah melawan kami." Prabowo tidak menanggapi, ia hanya menekan kakinya lebih keras, membuat Tarman mengerang kesakitan. "Aku tidak peduli siapapun yang ada di belakangmu. Kau akan membayar semua yang telah kau lakukan," jawabnya dingin. Namun, dalam hati, kata-kata Tarman menimbulkan sedikit kegelisahan. Apa maksudnya? Apakah ada jaringan yang lebih besar di balik semua ini? Tak lama kemudian, pintu utama villa didobrak. Puluhan polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk, langsung mengamankan lokasi. Seorang perwira senior, Kompol Surya, berjalan cepat mendekati Prabowo. "Kami mendapat laporan dari koordinat yang kau kirim. Situasi terkendali," tanyanya sambil melirik Tarman yang terkapar. Prabowo mengangguk. "Dia masih hidup. Pastikan dia tidak lolos." Surya memberi isyarat pada anak buahnya. Beberapa polisi segera memborgol Tarman, meskipun pria itu tampak terlalu lemah untuk melawan. Sementara itu, beberapa anak buahnya yang masih hidup juga ditangkap, dibariskan dengan wajah penuh ketakutan. Kejahatan mereka selama bertahun-tahun akhirnya menemui akhir. Namun, saat Prabowo melangkah keluar dari villa, pikirannya masih dipenuhi kata-kata terakhir Tarman. Bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar, apa yang sebenarnya ia hadapi. Apakah masih ada jaringan kejahatan lain yang mengintai di balik bayangan? Di luar, langit mulai menampakkan warna fajar. Prabowo memejamkan mata sejenak, merasakan angin dingin yang berhembus. Ia tahu, pertempuran malam ini memang telah usai, tetapi perjalanannya mungkin masih panjang. Jika benar ada kekuatan yang lebih besar di balik Tarman, maka ia harus bersiap. Karena bagi seorang pejuang seperti Prabowo, perang melawan kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di Surabaya terasa lebih tenang dari biasanya, seolah-olah kota ini baru saja dibersihkan dari noda yang telah menodainya selama bertahun-tahun. Namun, bagi Prabowo, ketenangan itu hanyalah ilusi sementara. Ia berdiri di depan jendela kantornya, memandangi jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul, tapi pikirannya masih tertuju pada kata-kata terakhir Tarman Gondrong.
Setelah penangkapan Tarman dan anak buahnya, polisi menemukan banyak bukti kejahatan di villa tua itu, senjata ilegal, catatan transaksi narkoba, bahkan daftar nama pejabat dan aparat yang diduga terlibat. Namun, ada satu hal yang mengganggu Prabowo, sebuah peta kusam yang ditemukan di ruang pribadi Tarman. Peta itu menandai beberapa titik di Jawa Timur, tetapi tanpa penjelasan lebih lanjut. Tepat saat ia sedang berpikir, pintu kantornya diketuk. Kompol Surya masuk dengan wajah serius. "Kami baru selesai menginterogasi beberapa anak buah Tarman," katanya sambil meletakkan sebuah berkas di meja. "Ada sesuatu yang harus kau lihat." Prabowo membuka berkas itu dan membaca cepat. Beberapa nama yang tertera di sana bukan hanya dari dunia kriminal, tetapi juga pejabat pemerintahan dan petinggi bisnis di Surabaya. Salah satu nama yang paling mencolok adalah Arman Wijaya seorang pengusaha ternama yang selama ini dikenal sebagai filantropis. "Arman Wijaya," Prabowo mengangkat alis. "Kau yakin?" Surya mengangguk. Beberapa anak buah Tarman mengaku bahwa dia bukan sekadar donatur, tetapi juga otak di balik sebagian besar operasi mereka. Dia menjaga citra bersih di publik, tapi di balik layar, dia yang membiayai kejahatan mereka. Prabowo mengepalkan tangannya. Jadi ini yang dimaksud Tarman, bahwa dia hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Jika benar, maka menumbangkan Tarman hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Ia menatap Surya. "Kita harus bergerak cepat sebelum dia tahu bahwa jaringan ini telah terbongkar. Jika dia merasa terancam, dia bisa menghilang atau bahkan membalas." Surya menghela napas. "Aku setuju. Tapi kau tahu, orang seperti Arman tidak bisa disentuh hanya dengan satu atau dua bukti. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa menjatuhkannya sekaligus." Prabowo menatap keluar jendela lagi, matanya tajam penuh tekad. "Kalau begitu, kita harus menemukan sesuatu yang lebih besar." Di kejauhan, Surabaya mulai bergerak seperti biasa. Tapi bagi Prabowo, ini bukanlah pagi yang tenang. Ini adalah awal dari perang yang lebih besar, perang melawan musuh yang jauh lebih licin dan berbahaya dari sekadar seorang preman. Jalanan. Malam itu, Prabowo duduk di dalam mobilnya yang terparkir di seberang gedung megah milik Arman Wijaya. Dari balik kaca gelap, ia mengamati pria itu turun dari mobil mewahnya, diapit oleh dua pengawal berjas hitam. Arman terlihat tenang, penuh percaya diri, seolah tidak menyadari bahwa jaringannya mulai terungkap. Namun, Prabowo tahu lebih baik, orang seperti Arman tidak bisa bertahan di dunia kriminal tanpa memiliki insting bertahan hidup yang kuat. Kompol Surya duduk di kursi sebelahnya, membuka laptop dan memperlihatkan rekaman hasil penyadapan telepon anak buah Tarman. "Dengar ini," katanya sambil menekan tombol play. Suara serak seorang pria terdengar. "Bos, semuanya berantakan. Tarman sudah ditangkap, orang-orang kita mulai ketakutan. Apa yang harus kita lakukan?" Lalu suara lain muncul, lebih tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Tenang. Kita akan bersih-bersih. Hilangkan semua orang yang bisa jadi saksi. Dan pastikan tidak ada satupun bukti yang bisa menyeretku. Jika perlu, buat Prabowo menghilang. Surya menoleh ke arah Prabowo. "Ini bukti kuat. Jika kita bisa menangkap salah satu eksekutor yang dikirim untuk bersih-bersih, kita bisa menekan mereka agar mau bersaksi melawan Arman." Prabowo menatap gedung di depannya dengan tajam. "Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus membuatnya merasa terpojok, membuatnya melakukan kesalahan." Malam semakin larut ketika mereka mulai merancang rencana. Target pertama mereka adalah Rudi Singa salah satu tangan kanan Arman yang dikenal sebagai algojo paling kejam di dalam jaringan. Jika mereka bisa menangkapnya, mereka akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang operasi Arman. Beberapa jam kemudian, Prabowo dan timnya bergerak cepat. Mereka telah melacak lokasi Rudi ke sebuah gudang di pinggiran kota, tempat di mana anak buahnya diduga sedang menghilangkan barang bukti. Tanpa membuang waktu, mereka mengepung tempat itu. Dor, dor, dor. Suara tembakan pertama meledak di udara. Anak buah Rudi langsung menyadari bahwa mereka diserang dan mulai membalas. Prabowo berlindung di balik kontainer, mengeluarkan pistolnya. "Jangan biarkan mereka kabur," teriaknya. Pertempuran di dalam gudang itu berubah menjadi baku tembak sengit. Rudi Singa mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, tetapi Prabowo melihatnya. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari, melompati beberapa peti,
dan akhirnya menendang punggung Rudy hingga pria itu tersungkur ke tanah. Rudy menggeram kesakitan, tetapi sebelum ia bisa bangkit, Prabowo sudah menodongkan pistol ke dahinya. "Kau bisa memilih, Rudy," katanya dingin. "Mati di tempat ini atau bicara tentang Arman Wijaya." Rudy menelan ludah. Ia tahu, Prabowo bukan orang yang bisa diancam atau disuap. Ia hanya punya satu pilihan, mengkhianati bosnya, atau mati malam ini. Di luar gudang, sirene polisi mulai terdengar. Malam ini, satu persatu bayangan hitam di balik kejahatan Surabaya mulai tersingkap. Namun, Prabowo tahu, permainan ini belum berakhir. Arman Wijaya pasti akan segera membalas. Di ruang interogasi yang sunyi, hanya terdengar suara detik jam yang menggantung di dinding. Rudy Singa duduk di kursi dengan tangan terborgol, wajahnya penuh luka lebam akibat perlawanan terakhirnya di gudang. Di seberangnya, Prabowo dan Kompol Surya duduk dengan tatapan tajam, menunggu pria itu berbicara. Prabowo melemparkan selembar foto ke meja, gambar Arman Wijaya yang sedang menghadiri acara amal bersama pejabat penting. "Katakan yang sebenarnya, Rudy. Seberapa dalam keterlibatan Arman dalam jaringan ini?" Rudy menatap foto itu dengan sorot mata penuh ketakutan. Ia menggertakkan giginya, lalu mengalihkan pandangannya ke dinding. "Aku bicara, aku mati," gumamnya pelan. Prabowo bersandar ke kursinya, menghela napas panjang. "Kalau kau tidak bicara, kau tetap akan mati. Arman akan memastikan namamu dihilangkan dari daftar orang yang bisa mengancamnya." Hening sejenak, Rudy menelan ludah, lalu akhirnya berbicara dengan suara bergetar. "Arman bukan sekadar donatur. Dia dalangnya. Dia yang mendanai operasi narkoba, perdagangan senjata, bahkan pencucian uang melalui bisnis legalnya." Ia menatap Prabowo dengan mata penuh ketakutan. "Tapi kalian tidak akan bisa menyentuhnya. Dia punya koneksi kuat di kepolisian dan pemerintahan. Jika kalian mendekat, kalian yang akan jadi target berikutnya." Surya menatap Prabowo dengan wajah tegang. "Ini lebih besar dari yang kita kira," bisiknya. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras dari luar. Dor, dor, dor. Suara tembakan menggema di seluruh kantor polisi. Prabowo langsung berdiri, menarik pistolnya. Sial, mereka datang lebih cepat dari dugaan. Suara jeritan dan langkah kaki berlarian di luar. Prabowo bergegas membuka pintu dan melihat beberapa anggota kepolisian sudah tergeletak, darah mengalir di lantai. Seorang pria bertopeng dengan senapan serbu berdiri di ujung lorong, lalu menembakkan peluru ke arah Prabowo. Dengan refleks cepat, Prabowo berlindung di balik meja. Surya menarik Rudy dari kursinya, menyeretnya ke tempat aman. "Kita harus keluar dari sini." Prabowo melirik ke arah Rudy, yang kini gemetar ketakutan. Jika Rudy terbunuh malam ini, semua bukti dan kesaksian yang bisa menjatuhkan Arman akan lenyap. Mereka harus bertahan, bagaimanapun caranya. Di luar, suara sirene mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, Prabowo tak yakin apakah itu bala bantuan, atau justru pihak yang datang untuk memastikan bahwa mereka semua tidak akan keluar hidup-hidup. Peluru terus berdesing melewati kepala Prabowo saat ia merunduk di balik meja kayu yang sudah penuh lubang akibat tembakan. Rudy Singa gemetar di sudut ruangan, sementara Kompol Surya berusaha menekan tombol radio di jaketnya. "Markas, kantor diserang. Kami butuh backup segera," teriaknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara letusan senjata. Prabowo mengintip dari balik meja, mencoba mengidentifikasi jumlah penyerang. Setidaknya ada 5 orang bersenjata berat, semuanya bergerak cepat dan terlatih. Ini bukan sekadar preman jalanan. Arman Wijaya jelas tidak main-main dalam membersihkan jejaknya. "Kita harus keluar dari sini sekarang," kata Prabowo sambil mengokang pistolnya. Surya mengangguk. "Jalur keluar." Prabowo menunjuk ke lorong belakang kantor yang mengarah ke garasi. "Lewat sana, tapi kita harus melewati zona tembak mereka." Seketika, jendela di samping mereka pecah saat peluru menembus kaca, memecahkan layar komputer di meja kerja. Rudy berteriak ketakutan. "Sial, aku tidak mau mati di sini." Prabowo meraih kerah Rudy dan menatap matanya tajam. "Kalau kau mau selamat, ikut aku dan jangan macam-macam." Prabowo menarik Rudy Singa dengan kasar, memaksanya tetap bergerak meskipun pria itu gemetar ketakutan. Peluru terus berdesing di sekitar mereka, menghancurkan meja, komputer, dan kaca jendela kantor polisi yang kini berubah menjadi medan perang. Kompol Surya menembakkan beberapa peluru balasan, mencoba mengulur waktu. "Kita harus keluar sekarang," teriaknya.
Prabowo mengintip ke lorong belakang yang menuju garasi. Dua pria bertopeng berdiri di sana, senjata mereka siaga. Mereka sudah mengepung, katanya dengan geram. Ia tahu mereka tidak bisa berlama-lama di sini. Dengan cepat, ia mengambil granat flashbang dari rompi taktisnya, menarik pin, dan melemparkannya ke arah lorong. DORR, ledakan cahaya dan suara membuat para penyerang terhuyung, memberi kesempatan bagi Prabowo dan timnya untuk bergerak. Mereka berlari keluar dari ruangan, melewati lorong sempit dengan kecepatan penuh. Ketika sampai di garasi, Prabowo segera membuka pintu mobil dinas hitam dan mendorong Rudi masuk ke kursi belakang. "Pegangan erat," katanya sambil menyalakan mesin. Pintu garasi terbuka, dan tepat saat mereka melaju keluar, suara tembakan kembali menggema. Peluru menghantam bodi mobil, memecahkan kaca belakang. Rudi berteriak panik, tetapi Prabowo tetap fokus. Ia menekan pedal gas dalam-dalam. Mobil dinas hitam yang dikendarai Prabowo meluncur keluar dari garasi dengan kecepatan penuh. Ban berdecit keras di atas aspal basah, meninggalkan jejak gesekan yang tajam. Di belakang mereka, dua SUV hitam dengan lampu dim mati segera memberikan pengejaran. Suara tembakan kembali terdengar, menghantam bodi mobil dan memecahkan kaca belakang sepenuhnya. Rudi Singa menunduk ketakutan di kursi belakang, sementara Kompol Surya mencoba membalas tembakan dari jendela samping. "Sial, mereka tidak akan berhenti sebelum kita mati," seru Surya sambil mengokang ulang pistolnya. Prabowo tetap fokus, matanya mencari rute terbaik untuk meloloskan diri. Jalanan Surabaya tengah malam itu cukup lengang, tapi ia tahu mereka tidak bisa terus berlari tanpa rencana. Dengan cepat, ia membelokkan mobil ke gang sempit di antara dua bangunan tua. SUV pertama mencoba mengikuti, tetapi terlalu besar untuk masuk dan menghantam dinding, menyebabkan ledakan kecil. Namun, SUV kedua masih bertahan dan terus mengejar. Dari kaca spion, Prabowo melihat salah satu pria bertopeng di SUV lawan mengeluarkan senapan otomatis. "Pegangan!" teriaknya sebelum membanting setir ke kiri, membuat mobil mereka meluncur ke jalan kecil di tepi sungai. Peluru menghujani mobil mereka, membuatnya sulit dikendalikan. Prabowo menggertakkan giginya, lalu mengambil keputusan nekat. Ia menekan pedal gas hingga penuh, lalu tepat sebelum mencapai jembatan kayu di depan, ia menarik rem tangan dengan cepat. Mobil berputar 180 derajat, kini menghadap langsung ke arah SUV yang mengejar mereka. Surya mengerti maksudnya. Tanpa ragu, ia mengarahkan pistolnya dan menembakkan 3 peluru tepat ke arah ban depan SUV lawan. Dor, 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 SUV itu kehilangan kendali, meluncur liar, lalu menabrak pagar pembatas sebelum akhirnya terjun ke sungai. Prabowo tak membuang waktu. Ia segera membalik arah mobil dan melaju kencang keluar dari area itu. Rudi masih terengah-engah di kursi belakang, wajahnya penuh ketakutan. "Sialan, itu gila, kita hampir mati." Prabowo menatapnya tajam melalui kaca spion. "Ini belum selesai. Kau masih hidup karena aku membutuhkannya. Sekarang, katakan di mana kita bisa menemukan bukti kuat untuk menjatuhkan Arman Wijaya." Rudi menggigit bibirnya, lalu akhirnya menjawab dengan suara bergetar. Ada gudang di luar kota. Itu tempat penyimpanan dokumen transaksi ilegal mereka. Jika kalian bisa ke sana, kalian akan mendapatkan cukup bukti untuk menjatuhkannya." Prabowo dan Surya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan emas. Tapi mereka juga tahu bahwa Arman tidak akan tinggal diam. Jika mereka menuju gudang itu, kemungkinan besar musuh sudah menunggu di sana. Namun, satu hal pasti, malam ini, mereka tidak akan mundur. Malam semakin larut saat Prabowo, Surya, dan Rudi Singa tiba di gudang tua yang terletak di pinggiran kota. Bangunan besar itu tampak sunyi, hanya diterangi beberapa lampu redup yang berkedip-kedip. Tapi Prabowo tahu, keheningan ini bukan pertanda baik. Ini adalah jebakan. Ia mematikan mesin mobil dan menoleh ke Rudi. "Kau yakin ini tempatnya?" Rudi menelan ludah, matanya berkeliaran penuh kecemasan. "Iya, tapi biasanya ada lebih banyak penjaga." Kompol Surya mengecek magazen senjatanya, lalu menatap Prabowo. "Mereka sudah tahu kita datang." Prabowo menarik napas dalam. Tidak ada jalan mundur. Dengan isyarat tangan, ia mengajak timnya bergerak diam-diam. Mereka menyusup ke sisi gedung, mencari celah masuk yang tidak diawasi. Rudi berjalan di belakang, gemetar ketakutan.
Saat mereka berhasil menyelinap masuk melalui pintu samping yang setengah terbuka, suasana di dalam terasa lebih mencekam. Rak-rak penuh dokumen memenuhi ruangan, sementara bau logam bercampur debu menyengat hidung. Prabowo melangkah maju, tapi tiba-tiba, dor, peluru menghantam rak-rak di sekitar mereka, membuat kertas beterbangan. Mereka langsung berlindung di balik peti kayu. Dari lantai atas gudang, beberapa pria bersenjata lengkap muncul, menembaki mereka tanpa henti. "Jebakan!" teriak Surya sambil membalas tembakan. Prabowo merayap ke sisi kanan, berusaha mencari sudut yang lebih aman. Ia melihat tangga besi menuju lantai atas. "Aku naik, Surya, lindungi Rudi." Dengan cepat, ia berlari ke arah tangga, menghindari tembakan musuh. Begitu sampai di lantai atas, ia mendapati seseorang yang tak asing berdiri di ujung ruangan, Arman Wijaya sendiri. Arman tersenyum licik, tangannya memegang pistol dengan santai. "Kau sungguh merepotkan, Prabowo." Prabowo mengangkat pistolnya, membidik langsung ke dada Arman. "Permainanmu sudah selesai." Arman tertawa kecil. "Benarkah?" Tiba-tiba, dari balik bayangan, seorang pria bertubuh besar menyerang Prabowo dengan tongkat besi. Prabowo refleks menghindar, tapi pukulan itu tetap mengenai bahunya, membuatnya terhuyung. Arman mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri ke pintu belakang. Prabowo menggertakkan giginya, menahan nyeri di bahunya, lalu menembak pria bertubuh besar itu tepat di kakinya. Pria itu roboh, mengerang kesakitan. Tanpa membuang waktu, Prabowo mengejar Arman yang kini hampir sampai di luar gudang. Begitu ia keluar, ia melihat Arman mencoba masuk ke dalam mobil hitamnya. "Berhenti, Arman." Arman menoleh, wajahnya penuh kemarahan. "Kau tidak akan pernah bisa menang, Prabowo." Tapi sebelum ia sempat masuk ke mobil, suara keras menggema, "Dor." Arman terhuyung, darah mengucur dari dadanya. Ia menatap Prabowo dengan mata penuh keterkejutan sebelum tubuhnya ambruk ke tanah. Di belakangnya, Surya menurunkan pistolnya, wajahnya penuh kelelahan. "Permainan selesai," kata Surya pelan. Hening, hanya suara angin malam yang menemani mereka. Prabowo menarik napas dalam, menatap tubuh Arman yang tak lagi bernyawa. Ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini adalah keadilan. Malam itu, kejahatan terbesar di Surabaya akhirnya